warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Setiawan, mahasiswa UMRI, program studi Teknik Informatika, akan presentasikan tugas keamanan jaringan hacking project, programming, dan practical security. Di mata kuliah keamanan jaringan kali ini, setelah membuat presentasi sebagai berikut. Yang pertama, hacking project adalah teknik yang dilakukan oleh orang dalam kurung hacker, cracker, penyusup, atau penyerang untuk menyerang suatu sistem jaringan dan aplikasi dengan cara mengeksploitasi kelemahan dari hal-hal tersebut dengan maksud untuk mendapatkan hak akses atas data dan sistem. Namun beberapa melakukannya untuk bersenang-senang, ada yang melakukannya demi keuntungan, atau ada yang melakukannya untuk bisnis, dan mungkin beberapa melakukan untuk mendapatkan pengakuan. Kemudian, seorang yang melakukan tindakan hacking disebut hacker. Hacker dapat diklasifikasikan dalam kategori yang berbeda. Secara umum, terdapat 3 kategori dari hacker, yakni yang pertama, black hat hacker. Adalah tipikal hacker yang berbahaya dan jahat. Biasanya dimotivasi oleh uang, balas dendam, kriminal, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada white hat hacker, atau lebih dikenal sebagai ethical hacker. Sebenarnya mereka tidak pernah bermaksud untuk merusak suatu sistem, namun mereka mencoba untuk mengetahui kelemahan dalam komputer. Kemudian yang terakhir ada grey hat hacker, merupakan perpaduan dari black hat dan white hat hacker. Tidak ada batasan baik atau jahat, terkadang melakukan penyerangan dengan memanfaatkan kelemahan sistem yang dilakukan untuk kesenangan, namun terkadang menjadi konsultan keamanan. Bisa saja dikarenakan butuh uang atau tergantung order. Kemudian aspek ancaman terhadap keamanan informasi di antaranya adalah yang pertama interruption, yaitu informasi dan data yang ada dalam sistem komputer dirusak dan dihapus sehingga jika dibutuhkan data atau informasi tersebut tidak ada lagi. Kemudian ada interception, informasi yang ada disadap atau orang yang tidak berhak mendapatkan akses ke komputer di mana informasi tersebut disimpan. Yang ketiga, modifikasi. Modifikasi adalah orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan diubah sesuai keinginan orang tersebut. Fabrication adalah orang yang tidak berhasil meniru suatu informasi yang ada, sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi tersebut. B. Programming project adalah sebuah proses untuk membuat program di komputer. Program yang dibuat bisa berupa software, website, aplikasi Android, dan sebagainya. Untuk membuat program tentunya ada beberapa tahapan, mulai dari tulis-menulis, menguji, merevisi, dan mengevaluasi, serta mengujinya lagi sampai program tersebut benar-benar jadi dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi, programming adalah suatu proses atau kegiatan menulis dan menguji. Berikut beberapa macam bahasa pemrograman yang cukup populer akhir-akhir ini. Yang pertama adalah Java. Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek atau OOP yang tersusun dari beberapa kelas. Contohnya adalah aplikasi Android yang dibuat menggunakan aplikasi Java. Python merupakan bahasa tingkat tinggi. Saat ini juga banyak perusahaan besar yang sudah mengimplementasikannya untuk mendukung perkembangan IT. Kemudian yang ketiga ada C++, adalah bahasa pemrograman yang memiliki sifat berorientasi objek, sama halnya dengan Java. Bahasa pemrograman yang satu ini menjadi bahasa tercepat ketika dijalankan oleh mesin. C++ merupakan bentuk perkembangan dari bahasa C atau bahasa C. Bahasa ini sangat banyak digunakan oleh pembuat aplikasi. Bahkan Google menggunakan bahasa C++ juga dalam mengembangkan produknya. Sebab C++ adalah bahasa pemrograman yang ideal dan dapat digunakan untuk menangani beberapa server dalam satu waktu. Kemudian yang keempat ada JavaScript, merupakan bahasa pemrograman scripting yang digunakan untuk membuat situs web agar lebih interaktif.
Bahasa yang satu ini paling banyak digunakan oleh para developer web. Bahkan sekelas Google pun memakai JavaScript. Mengingat Google mempunyai beberapa produk web seperti Google Ads yang didukung oleh JavaScript. Kemudian yang kelima, PHP digunakan untuk membangun sebuah website. Biasanya PHP atau protokol hyperprotokol dikolaborasikan dengan HTML. Sebab PHP digunakan untuk logisnya, sedangkan HTML digunakan sebagai tampilan kerangka web tersebut. Kemudian yang C, Practical Security. Di sini kita dapat mengambil lompatan besar dari dasar-dasar dan bicara tentang dimensi keamanan yang lebih praktis, dan bagaimana tetap aman selama penggunaan komputer sehari-hari. Poin bisnis pertama adalah menempatkan semua enkripsi yang baru saja kita pelajari untuk bekerja mengamankan internet. Ingatlah bahwa semua informasi di internet dapat melewati beberapa komputer perantara sebelum mencapai tujuannya. Tanpa kerja ekstra, informasi apapun yang dikirim melalui internet rentan terhadap intersepsi oleh pihak ketiga atau penyadapan. Masalah ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa paket Anda dirutekan ke tujuan yang benar dan bukan ke situs yang lain, atau yang mungkin dimiliki oleh scammers? Jika paket Anda dirutekan dengan benar, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa komputer perantara tidak membaca isinya sebelum meneruskannya? Nah, jadi dua masalah ini yang mungkin bisa menjadi pertanyaan bagi practical security. Misalnya, jika kita mencoba melakukan perbankan online, scammers mungkin mengalihkan paket ke situs mereka sendiri yang berpura-pura menjadi situs bank kita. Atau mungkin kita sengaja menghubungkan ke situs web yang sepertinya milik bank kita. Atau mungkin kita terhubung ke situs bank yang sebenarnya, tetapi beberapa komputer di internet merekam semua informasi akun saat merutekan paket kita. Dalam hal jenis keamanan yang disebutkan dalam bab terakhir, perhatian di sini terutama adalah kerahasiaan dan keaslian. Kedua masalah ini diselesaikan dengan menggunakan protokol lapisan aplikasi yang disebut HTTPS. Bukan HTTP, tapi HTTPS. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai keamanan jaringan, mulai dari programming, kemudian hacking project, dan practical security. Terima kasih.